Saat ini kami bersama salah satu narasumber kami yang dari etnis Melayu, yaitu saudara. Ya, nah, perkenalkan nama saya Tengku Ikhlas Ulamal, saya berasal dari Kota Tinggi. Jadi adapun kegiatan kita hari ini itu kami berdua ingin mempertanyakan tentang bahasa Melayu nih. Jadi pertanyaan yang pertama itu menurut saudara ada nggak perbedaan kata-kata dalam bahasa Melayu daerah dengan penggunaan kata-kata dalam bahasa Melayu baku? Sebenarnya setahu saya nih ya, kalau bahasa Melayu daerah itu ada perbedaannya. Kayak misalnya bahasa Melayu yang biasa itu kayak bahasa orang Malaysia pada umumnya, tapi kan nggak terlalu Malaysia kali ya bahasanya. Terus juga kalau bahasa Melayu yang setahu saya nih ya, yang di pelosok daerah Laut Tador, entah laut apa gitu saya lupa, di daerah sana, mungkin Melayu mereka ada cengkok atau gimana gitu Ya. kata-katanya gitu. Berarti perbedaannya ada di cengkoknya. Iya, ada cengkoknya, ibaratkan kayak nak kemano gitu biasanya itu bahasa Melayu itu. Terus tahu saya sih ya. Terus apakah perbedaan antara logat bahasa Melayu yang digunakan di daerah perkotaan dengan yang digunakan di daerah pedesaan itu sama atau beda? Ya seperti yang tadi ya berbeda gitu kan, karena bedanya kan ada cengkoknya tadi kan. Mungkin kadang pun bisa jadi kayak saya Melayu yang bisa dibilang Melayu kota, waktu datang ke daerah mereka agak susah ngerti gitu, karena mungkin kan dari daerah saya belajarnya cuman Melayu yang daerah saya aja kan gitu kan yang diajarin kan, nggak Melayu yang daerah mereka, jadi mungkin kadang agak susah mengerti. Jadi kalau ngomong ya pada akhirnya pakai bahasa Indonesia formal. Berarti perbedaan Melayunya itu beda-beda gitu. Iya, di setiap beda-beda. daerah tuh bahasa Melayunya tuh beda. Iya, beda-beda. Oh, berarti sesuai dari daerahnya itu ya. Iya, sesuai daerah. Kadang pun memang katanya ada bahasa Melayu yang bisa dibilang universal apa sih bahasa katanya, kayak bisa kayak semua orang tuh bisa ngerti harusnya gitu. Cuman saya masih pelajari Melayu yang dari kota saya, jadi ya itu aja sih. Lalu di zaman sekarang, di mana kita bisa lihat atau menemui populasi orang Melayu? Apakah ada ciri-ciri tertentu untuk mengenali? Kalau populasi orang Melayu ya, kalau saya di daerah Sumatera ini ada di Medan, ada di Serdang Bedagai, ada juga di Kota Tinggi, ada juga di kota tadi di Laut Tador sama salah. Terus juga kalau ciri-ciri sih saya setahunya dari nama ya, seperti nama saya kan Tengku kan, Tengku itu berasal dari kata nama khas Melayunya lah istilahnya. Terus juga ada yang Wan gitu, namanya WAN Wan, saya itu juga orang Melayu gitu, misalnya Wan ini gitu. Kayak julukan gitu ya? Julukannya iya, ibaratnya kalau mapca kami yang orang Bataknya kan ada marganya kan, Iya. kami gitulah ya, sama. Oh, itu berarti keturunan gitu ya? Iya, Dari keturunan keturunan gitu. Iya, dari keturunan ayah, Oh. bukan dari Nah, terus apakah di zaman sekarang nih ada nggak lembaga pendidikan yang memberikan wadah untuk mengenal tentang budaya Melayu ini? Sejauh ini sih nggak ada di Kota Medan ya, sejauh ini setahu saya, dan saya pun belajar bahasa Melayu ini belajar dari mendiang nenek saya, karena memang harus diwarisin gitu ya, supaya bisa tahu dan bisa dikasih tahu nanti ke anak cucu nanti gitu, di generasi berikutnya. Mungkin kalaupun memang ada nggak merata sih jawaban saya ya. Kalaupun ada memang ada les kursus gitu, maksudnya nggak banyak orang tahu gitu. Oke, terakhir nih, ada nggak ciri-ciri orang Melayu gitu? Kayak selain dari namanya, kayak orangnya yang kita tahu kan kayak orangnya tuh kalem gitu kan, orang Melayu, narinya mendayu-dayu, ada nggak gitu? Kalau ciri-cirinya sih bisa dibilang kayak gimana ya, orang Melayu itu kayak bahasanya tuh kayak nggak terlalu kayak nggak ngegas gitu kan. Kalau Batak kan kita kan tahu kali ini khasnya kan, bahasanya kan kayak e-nya gitu kan. Kalau Melayu kayak lemah gemulai gitu, bahasanya lembut istilahnya. Ya itu sih yang saya tahu aja. Apa lagi? Kau nanya nggak? Ya, sekian dari wawancara kami. Terima kasih.